Oke, baik teman-teman. Ini tadi saya unmute ternyata ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini adalah materi mengenai skala pengukuran, itu melanjutkan mata kuliah statistik yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita menghitung distribusi frekuensi atau statistik deskriptif, untuk kali ini kita mempelajari mengenai skala pengukuran. Jadi skala pengukuran di sini kalian cukup melakukan review atau meringkas dari materi yang saya sampaikan, jadi tidak ada tugas perhitungan pada pertemuan kali ini. Lanjut, eh, kita membahas model pengukuran. Oke, kita flashback kembali. Kita mempelajari ilmu statistik atau mata kuliah ini untuk bisa melakukan penelitian, terutama penelitian di keilmuan kita, yaitu administrasi bisnis. Nah, model pengukuran itu adalah hal utama yang digunakan untuk para peneliti dalam mencari data, terus membandingkan data, mencari hubungan, dan lain sebagainya. Dan model pengukuran ini ada tiga hal utama untuk mengukur konstruk atau variabel. Nah, teman-teman, konstruk atau variabel itu coba saya berikan contoh di Google Scholar sini ya. Nah, ini ada recommended artikel atau artikel yang direkomendasikan oleh Google Scholar kepada saya. Coba kita buka satu ini. Pengaruh viral marketing dan brand awareness terhadap minat repurchase intention pada produk frozen food dengan purchase decision sebagai variabel mediasi. Nah, teman-teman, judul pada sebuah penelitian itu adalah mencerminkan variabel apa yang dipakai pada penelitian tersebut. Ini kalau judulnya kuantitatif ya, kebetulan memang kita mempelajari statistika untuk penelitian kuantitatif. Nah, contohnya ini, pengaruh viral marketing. Berarti beberapa variabel yang dipakai adalah satu ini ya, viral marketing, yang kedua brand awareness, yang ketiga minat repurchase intention, lalu purchase decision. Nah, ini berarti ada 4 variabel yang digunakan. Nah, variabel itu disebut juga sebagai konstruk ya, teman-teman. Ini ya, dalam model pengukuran konstruk. Nah, setelah konstruk ada indikator. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, yang di sini ya, di distribusi frekuensi jawaban responden, itu setiap variabel memiliki indikator. Indikator adalah turunan dari variabel. Jadi dari variabel misalkan yang kita cari di penelitiannya Anggra ini adalah variabel viral marketing. Variabel viral marketing itu diukur menggunakan apa? Nah, indikatornya apa saja? Nah, kayak gitu. Itu adalah indikator atau alat ukur dari variabel. Nah, ada nanti alat ukur dari indikator yang item kemarin ya, X1.1 dan seterusnya. Itu adalah item. Lalu hal utama lainnya yang ketiga adalah arah hubungan antara konstruk dan indikator. Nah, teman-teman, ini yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah arah hubungan konstruk dan indikator. Jadi indikator itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Ini ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan hubungan antara konstruk dan indikator. Yang pertama, hubungan reflektif. Ini biasa banyak digunakan di penelitian-penelitian sosial. Namun ada juga penelitian sosial atau penelitian keilmuan kita yang menggunakan konstruk atau pengukuran secara formatif. Lalu hubungan pengukuran yang bersifat formatif. Jadi ada dua ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama hubungan reflektif. Hubungan reflektif merupakan konstruk, ya ini konstruk tadi ya, merupakan variabel. Nah, jadi variabel itu disebut juga sebagai konstruk, yaitu sebuah variabel yang independen atau bebas ya dalam mempengaruhi indikator-indikatornya. Itu kalau definisi dari hubungan reflektif. Jadi setiap variabel itu bebas mempengaruhi indikatornya. Arah panahnya adalah dari variabel ke indikator. Ini contoh arah panahnya dari reflektif ya. Jadi ini variabelnya, ini adalah indikatornya. Jadi yang mempengaruhi adalah si ini independen ini atau variabel ini ke dalam masing-masing indikatornya. Gitu. Selanjutnya, hubungan reflektif itu juga biasanya digunakan analisis konfirmatory faktor atau CFA.
confirmatory factor analysis, yang merupakan teknik yang sesuai untuk memodelkan hubungan reflektif indikator dengan konstruknya. Jadi ada nanti ya contoh CFA dan AKU itu ada akan saya buatkan tersendiri. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara hubungan pengukuran reflektif dan formatif. Nah, selanjutnya hubungan formatif itu kebalikannya dari variabel yang memiliki pengukuran reflektif. Kalau hubungan formatif yaitu indikator membentuk sebuah konstruk. Jadi kalau di reflektif tadi contohnya adalah seperti ini, ya indikator-indikator ini dipengaruhi oleh si variabel yang bersifat independen. Kalau pengukuran formatif itu arah panahnya terbalik, yaitu indikator yang membentuk sebuah konstruk. Jadi variabel atau konstruk ini adalah bersifat dependent atau uh, tidak bisa berdiri sendiri, semuanya dipengaruhi oleh indikatornya. Nah, jadi kayak gitu. Itu kalau di formatif, semoga dipahami ya. Nah, ini juga ada videonya tersendiri ya, mengenai prinsipal komponen analisis atau PCA. Merupakan teknik yang sesuai untuk memodelkan hubungan formatif indikator dengan konstruknya. Oke, ciri-ciri dari model indikator reflektif yang pertama adanya arah hubungan kausalitas seolah-olah dari konstruk ke indikator. Tadi ya di gambarnya, seolah-olah dari variabelnya ke indikatornya. Lalu yang kedua, antar indikator diharapkan saling berkorelasi. Jadi misalkan indikatornya ini, kita coba buka ya penelitian ini. Penelitiannya Anggra ini, kita coba lihat apakah mencantumkan indikator ataupun mencantumkan variabel di dalam artikelnya. Nah, di sini biasanya ada kalau penelitian, nah seperti ini. Ini adalah variabel ya teman-teman, variabel pemasaran viral. Tapi di sini tidak dijelaskan atau tidak ditampilkan bulatan-bulatan yang ada di belakangnya variabel, yaitu yang disebut sebagai indikator. Nah, indikatornya ternyata dalam penelitiannya Anggraini ini tidak ditampilkan. Coba kita lihat di sini. Apakah ada indikator? Oh, tidak ada. Mungkin di definisi variabel mungkin ya. Nih, viral marketing menciptakan efek domino di mana pelanggan yang terpengaruh terhadap informasi atau konten tersebut pada orang lain sehingga menciptakan exposure. Nah, di sini pun tidak ada pengukurannya apa saja ya. Nah, biasanya itu ada pengukurannya ditampilkan. Nah, di sini tidak ada. Baik ya. Biasanya misalkan di sini ya, viral marketing diukur oleh ini produk yang sedang viral atau memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Itu adalah indikator yang dibentuk oleh pemasaran viral. Jadi antara satu indikator dengan indikator lainnya itu sifatnya sejenis yang sama-sama membahas pemasaran viral atau viral marketing itu sendiri. Nah, itu adalah ciri dari indikator reflektif. Yang nomor 3, menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan merubah makna dari dan arti dari konstruk. Jadi karena mirip ya antara satu dan lainnya, misalkan ada 5 indikator dari viral marketing. Yang satu menggunakan media sosial, yang kedua menggunakan celebrity endorser dan lain sebagainya. Yang semuanya itu biasanya mengukur berkaitan dengan viral marketing. Nah, ketika satu dihilangkan, maka yang lainnya itu masih bisa digunakan untuk mengukur dari variabel viral marketing itu sendiri. Karena satu dan lainnya itu saling melengkapi dan mirip. Yang keempat, menghitung adanya kesalahan pengukuran error pada tingkat indikator. Jadi ciri model indikator reflektif itu biasanya ini ya ada di model-modelnya PET analisis itu setiap hubungan atau setiap model itu pasti memiliki nilai error yang akan dihitung. Yang selanjutnya adalah indikator formatif ya. Jadi indikator formatif itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah arah hubungan kausalitas seolah-olah dari indikator ke konstruk. Ya, jadi kebalikannya dari si yang seperti ini tadi.
kebalikannya dari yang ini ya. Jadi arah panahnya itu membentuk dari sebuah konstruk. Biasanya di variabel-variabel yang jarang digunakan, terus variabel yang baru, kayak gitu ya. Atau variabel yang bersifat sains itu indikator atau pengukurannya adalah formatif. Nah, yang kedua adalah antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi. Lalu yang kedua ya, yang ketiga menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari konstruk. Nah, jadi bisa jadi antara satu dan lainnya indikator itu tidak sama. Misalkan apa namanya indikatornya business sustainability. Nah, business sustainability itu bisa diukur dengan tiga hal utama. Kalau menurut ini ya teorinya triple bottom line, ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Nah, tiga hal ini tidak tiga hal ini tidak mirip ya. Kalau faktor ekonomi berarti berkaitan dengan kinerja dari keuangan perusahaan, terus dan lainnya. Kalau berkaitan dengan sosial berarti bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada sosial. Jadi tidak semuanya berkaitan dengan profit gitu ya, berkaitan dengan performance atau kinerja dari sebuah perusahaan itu. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan lingkungan. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari indikator formatif. Lalu menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari konstruk. Nah, misalkan ya, business sustainability ini adalah sebuah variabel yang memiliki tiga konstruk. Ketika satu dihilangkan, yaitu misalkan berkaitan dengan ekonomi yang dihilangkan dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi yang dihilangkan, maka sebuah bisnis itu tidak akan sustain atau tidak akan tidak akan bertahan, tidak akan sustainable istilahnya ya. Dia akan mengalami suatu kebangkrutan dan lain sebagainya. Nah, itu. Terus misalkan selain ekonomi, sosial yang dihilangkan, maka dia akan mendapatkan ancaman dari masyarakat karena tidak mengelola limbah atau tidak bertanggung jawab atas keributan dan polusi dan lain sebagainya. Sehingga itulah analogi berkaitan dengan menghilangkan satu indikator akan berakibat merubah makna dari sebuah kontrak. Dan yang keempat, kesalahan pengukuran diletakkan pada konstruknya. Jadi kesalahan pengukuran itu pada masing-masing variabelnya, bukan pada indikatornya. Oke, nah itu tadi merupakan materi yang berkaitan dengan indikator skala pengukuran ya teman-teman. Silahkan teman-teman mencari contoh seperti di sini ya, mencari contoh dari jurnal satu saja variabel yang memiliki konstruk indikator reflektif, yang memiliki yang memiliki indikator reflektif satu saja, boleh variabelnya mengambil purchase decision atau apa, kalian lihat dari penelitian-penelitian di artikel yang sudah dipublis. Dan satu variabel yang memiliki indikator formatif. Silakan kalian cari dan berikan penjelasan mengapa menggunakan variabel tersebut menggunakan pengukuran reflektif dan mengapa variabel satunya itu menggunakan pengukuran formatif. Baik, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.